Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi luar biasa. Sekali lagi lebih semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi luar biasa. Oke, bersemangat ya. Untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Yang lebih berdoa, ada yang mau mulai berdoa? Saya Bu, Silakan, Mama. sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Tama sudah memimpin doa kita kali ini. Oke, anak-anak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah baik, sehat, ya tidak kurang satu apapun begitu. Terima kasih anak-anak setelah hadir memenuhi undangan Ibu untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok hari ini. Ibu tidak bosan-bosan ya mengingatkan kepada kalian jangan lupa membawa payung, jas hujan karena sekarang sudah musim penghujan ya. Kalian jaga kesehatan, kalian jangan lupa sarapan, dan kalian tetap harus menjaga stamina kesehatan agar kalian mengikuti kegiatan belajar ini lebih sehat lagi, kalian lebih semangat lagi. Oke anak-anak, tadi di awal sudah bilang ya bahwa kita akan melaksanakan konseling kelompok. Kalian sudah tahu belum konseling kelompok itu apa? Belum. Oke, sampai kelas 10 belum pernah nih melaksanakan konseling kelompok? Belum. Oke, siapa ya? Sudah belum. Oke, tidak apa-apa. Anak-anak, kalau dijelaskan terlebih dahulu ya, konseling kelompok itu adalah layanan bimbingan konseling di mana kita nanti mengungkapkan masalah pribadi kalian, nanti kalian ungkapkan dan kita nanti pilih salah satu lalu kita selesaikan bersama-sama dan memanfaatkan dinamika kelompok. Paham anak-anak? Paham Bu. Oke. Nah anak-anak, ada yang bertanya lagi nggak atau berpendapat biar kita satu persepsi konseling kelompok itu apa? Saya Bu, Novi. Jadi Kalau KKP itu menyelesaikan masalahnya Bu. oke, betul, Novi, KKP itu menyelesaikan masalah. Ada lagi? Saya Bu, iya. Iya. Konseling kelompok itu berbagi ya Bu, membantu teman-teman menyelesaikan masalah. Betul. Oke, tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan ya, betul sekali Novi dan Tia bahwa konseling kelompok itu yaitu kayak chat curhat gitu ya. Kita berbagi, kita bersama-sama membantu teman kita yang memiliki masalah di mana masalahnya yang akan diangkat seperti itu. Tujuannya apa sih anak-anak? Agar kita bisa membantu menuntaskan masalah yang dihadapi oleh teman kita gitu. Nah, kalian perlu ketahui juga dalam konseling kelompok ini ada asas-asasnya. Jadi kalian nggak usah takut. Ada asas apa aja sih? Banyak sekali dijelaskan ya. Yang pertama ada asas keterbukaan. Jadi kalian semua wajib terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi ketika nanti menyampaikan masalah seperti itu. Yang kedua sukarela, yaitu kalian datang sukarela. Kalian semua sukarela? Sukarela Bu. Oke. Dan selanjutnya ada kenormatifan di mana nanti ketika kita melaksanakan konseling kelompok ini kalian tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar. Nah, kita menggunakan norma-norma yang berlaku seperti itu. Lalu ada asas kekinian. Asas kekinian itu apa sih Bu Lana? Itu asas di mana masalahnya itu masalah yang sekarang, bukan masalah yang lalu atau yang tahun lalu begitu. Selanjutnya ada asas kegiatan di mana kita dari awal sampai akhir menyetujui bersama-sama melaksanakan kegiatan. Nanti diharapkan kalian aktif, kalian mau berpendapat seperti itu. Dan yang paling utama anak-anak dalam konseling kelompok ini ada asas kerahasiaan. Jadi kalian benar-benar harus menjaga rahasia nih anggota kelompok kita seperti itu. Paham semuanya? Paham Bu. Oke, biar kita lebih nyaman lagi karena kalian berbeda-beda kelasnya ya. Kita perkenalan terlebih dahulu, tapi perkenalannya seperti ini anak-anak. Nanti Ibu mengungkapkan nama Ibu siapa, lalu warna kesukaan kalian. Tujuannya apa sih? Agar kita lebih paham. Oh, bulan itu suka apa, bulan suka apa, gitu ya. Oke, dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan nama Ibu Nurul Lestari. Ibu suka senang dipanggil Bu Lana. Bu Lana mengajar di SMK Negeri 1 Rumahbang. Bu Lana sukanya warna pink. Mau dimulai dari mana nih? Saya Bu. Oke, sebelah sini silakan. Perkenalkan, nama saya Kinopi Kristianisi. Saya biasa dipanggil
dipanggil Novi. Saya menyukai warna hijau. Jika tadi Bulana menyukai warna pink, Novi menyukai warna hijau. Oke, kelasnya kelas berapa? Saya kelas 10 PX 1. 10 PX 1, Novi menyukai warna Hijau. Tadi Bulana Pink. Novi Hijau. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Selvi Septiani, bisa dipanggil Selvi, dari kelas 10 PM3. Saya menyukai warna merah. Kalau tadi Bulana menyukai warna pink, Novi menyukai warna hijau, dan saya menyukai warna merah. Oke, Selvi suka warna apa teman-teman? Merah. Nah, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Randy Pratama, bisa dipanggil Tama. Saya dari kelas 10 PS 1. Kalau tadi Bulana suka warna pink, Novi suka warna hijau, Selvi suka warna biru. Kalau Selvi suka warna merah, kalau saya sukanya warna jingga. Warna jingga. Jadi Tama mencari warna Jingga. Bulana pink, Novi suka warna hijau, Selvi suka warna merah, lalu Tama suka warna jingga. Oke, jingga ya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Karistiani, biasa dipanggil Tia. Saya dari kelas PM3. Saya menyukai warna hijau, warna biru. Oh, sukanya warna biru. Oke. Bulana suka warna pink, Novi suka warna hijau, Selvi suka warna merah, Tama suka warna jingga, dan saya suka warna biru. Oke, Tia menyukai warna Biru. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ismail Malik dari kelas 10 PM2, biasa dipanggil Pucuk. Saya suka warna hitam. Kalau tadi Bulana suka warna pink, Oke. kalau Novi suka warna hijau, kalau Selvi suka warna merah, kalau Tama suka warna jingga, kalau dia suka warna biru, dan kalau saya suka warna hitam. Oke, Ucup suka warna Hitam. Nah, sekarang yang terakhir nih, banyak banget gimana? Coba. Perkenalkan, nama saya Marcella Ayu Maharani dari kelas 10 PM2. Biasa dipanggil Marcella. Saya menyukai warna putih, Ibu Lana menyukai warna pink, Novi menyukai warna hijau, Selvi menyukai warna merah, Tama menyukai warna jingga, Tia menyukai warna biru, Ucup menyukai warna hitam, dan saya menyukai warna putih. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Marcella suka warna putih. Semuanya berarti sudah saling kenal ya. Ada juga sudah tahu. Nanti apa sih Bulana? Barangkali kalian masih kalian itu barangkali sudah tahu gitu ya. Oke, selanjutnya anak-anak, dalam konseling kelompok ini ada yang namanya peraturan bersama. Ada yang mau berpendapat? Ibu Marcella, kita harus menjaga rahasia. Oke, Marcella mengatakan kita harus menjaga rahasia. Selanjutnya ada lagi? Saya Bu Tama, tertib saat konseling. Oke, tertib saat konseling. Oke, anak-anak, seperti yang tadi disampaikan oleh Marcella dan Tama, bahwa kita yang pertama harus menjaga rahasia. Itu yang paling pertama dan utama ya. Yang kedua, kita melaksanakan tertib. Selanjutnya, anak-anak juga di sini nanti harus berbicara dengan sopan. Ketika berpendapat, angkatkan dulu tangannya. Nanti ketika benar sampaikan silakan, baru berbicara. Bisa dipahami ya? Siap, Bu. Oke, nah untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini, gimana kalau kita melaksanakan 1 jam pelajaran atau 45 menit? Setuju? Setuju. Oke, nah setelah kalian sudah menyetujui untuk 45 menit, kita di sini Ibu akan menjelaskan peranan masing-masing ya. Ibu di sini sebagai pemimpin kelompok, Bulana pemimpin kelompok di mana yang mengatur jalannya kegiatan kita pada pagi ini. Dan kalian anak-anak Ibu, Marcella, Ucup, Tia, Tama, Selvi, dan Novi itu menjadi anggota kelompok. Nanti kalian juga boleh berperan aktif, kalian boleh berpendapat, kalian boleh bertanya, boleh ya. Nah sebelumnya kita agak lebih konsentrasi lagi biar nggak tegang. Nih kita relaxkan dulu, nggak usah tegang ya, senyum bahagia gitu. Kita SBQ terlebih dahulu. SBQ-nya, Ibu punya SBQ seperti ini. Sebenarnya lebih untuk menguji konsentrasi kalian. Kalau Ibu mengatakan tepuk aku 1 kali, kalau Ibu mengatakan tepuk kamu 2 kali, kalau tepuk kita berarti kita ramai ya. Kita coba ya, masih pada konsentrasi atau sudah belum nih? Tepuk aku, tepuk kamu, tepuk kita, tepuk kita, tepuk kamu. Nah, masih ada ya Selvi belum fokus. Tidak apa-apa Sel. Kalau tepuk kamu berarti coba ya Sel. Kalau tepuk aku
diri aku sendiri gitu. Oke, kita coba lagi. Ulang. Tepuk aku, tepuk kita, tepuk kamu, tepuk aku, tepuk kita, tepuk kita, tepuk aku, tepuk kamu, tepuk aku. Nah, tepuk aku begini ya. Nah, tepuk aku, tepuk kita, tepuk kita, tepuk kamu, tepuk kamu, tepuk kita, tepuk kamu. Oke, semuanya sudah kompak, tepuk aku, semuanya sudah jelas ya. Sudah konsen semuanya. Iya. Tadi Bu Lana mengatakan dalam konseling kelompok ini yang paling utama adalah menjaga rahasia. Untuk itu ada yang namanya ikrar janji konseling. Nanti ketika Bu Lana mengatakan kalian ikuti ya. Iya. Ketika Bu Lana mengatakan dengan ini saya, nanti Ibu menyebutkan nama Ibu lalu diiringi oleh nama-nama kalian. Bisa mulai? Bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya Nurfan Lestari, Saya Nopi, saya Selvi, Saya Tama. saya Tia, Saya Ucup. saya Marcella, menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang tidak boleh diketahui orang lain dan kegiatan yang ada di ruangan ini akan berakhir di ruangan ini. Oke, kita sudah mengungkapkan ya berjanji bersama-sama berikrar janji konseling di mana kalian harus menjaga betul-betul ketika nanti ada masalah dari anggota kelompok ini kalian tidak boleh menyebarluaskan ya. Oke, sekarang seperti yang Ibu tadi katakan, konseling kelompok itu kita bersama-sama membahas masalah pribadi, baik itu belajar, bidang karir, sosial, ataupun masalah pribadi kalian ungkapkan satu persatu, lalu kita sepakati siapa yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Ibu dari Nopi coba apa Ibu yang salah? Jadi saya tuh merasa insecure sama teman sekolah saya. Dia tuh pinter, cantik, putih lagi Bu. Oke, bisa memahami ya perasaan Nopi ya. Nopi insecure karena teman-temannya ada yang cantik, putih gitu ya. Padahal Nopi juga cantik ya anak-anak ya. Gitu. Oke, selanjutnya Selvi punya masalah apa Sel? saya udah dengar sahabat kecil saya Bu. Selvi sedang merasakan bahwa Selvi sedang dimusuhi gitu dengan teman kecilnya Nopi. Oke, paham ya Selvi ternyata punya masalah lagi udah baik-baik aja nih sama sahabat kecilnya gitu ya. Oke, selanjutnya Tama. Jadi masalah yang sedang saya hadapi, saya suka bermain game Bu sampai larut malam. Kalau tidur kemalaman saya dimarahin sama orang tua. Oh gitu. Oke, Tama lagi punya masalah bahwa Tama kecanduan dia gitu ya. Oke. Kalau Tia? Saya minder Bu, kalau berangkat sekolah teman-teman saya membawa motor, sedangkan saya naik mobil umum Bu. Oke, berarti Tia lagi merasakan dunia ini nggak adil gitu ya Tia ya. Merasanya bahwa kalau Tia itu masih naik angkutan umum, sedangkan teman-temannya menggunakan motor. Oke, kalau Ucup lagi ada masalah apa Ucup? Masalah pribadi saya sering sekali mencontek tugas teman-teman. Dan kalau ada tugas, saya paling malas ngerjainnya Bu. Jadi saya suka nunda-nunda kalau ada tugas. Oke, rupanya berat sekali ya Ucup sedang merasakan bahwa Ucup sering menunda-nunda tugas, lalu sering mencontek itu Ucup, malas belajar. Oke, Ibu paham perasaan Ucup ya. Ya, kalau Marcella lagi masalah Saya apa? memiliki masalah dengan orang tua saya Bu, saya sering dituntut nilai saya harus tinggi. Oke, Ibu paham perasaan Marcella. Oke, anak-anak, tadi kalian sudah terbuka mengungkapkan masalahnya ya kepada kita semua. Di sini sesuai dengan tadi kita diungkapkan dari mana kita membahas salah satu masalah saja pada pertemuan kali ini. Kira-kira membahas masalah siapa dulu? Ya Bu, masalah menurut saya masalah Ucup saja Bu, kasihan Ucup. Oke, kata Marcella, walaupun Marcella punya masalah sendiri, bahasnya Ucup dulu gitu ya. Oke, Ucup, kalau yang lain ada yang berapa? Saya Bu, Nopi
menurut saya juga kita sekarang membahas permasalahan Ucup saja Bu, karena kasihan Ucup selalu terlambat mengumpulkan tugas, apalagi sebentar lagi kan mau UAS Bu. Oh iya betul sekali anak-anak ya, sebentar lagi kita mau bahas gimana Tia, Tama sama Salvi setuju? Setuju, Bu. Ucup bersedia? Bersedia Bu. Oke, Ucup bersedia. Kalau Ucup tadi bersedia, coba Ucup sekarang jelaskan lagi lebih detail masalah Ucup yang Ucup alami dari hati Ucup aja. Ucup merasa seperti apa, lalu masalahnya seperti apa, agar Ucup, kalau Ucup terbuka nanti kita insya Allah bersama-sama membantu Ucup. Silakan Ucup. Bu, jadi saya mulai masuk SMP ini saya sering melihat tugas-tugas teman. Saya malas membuat tugas sendiri. Lalu saya itu sering sekali menunda-nunda tugas dari guru-guru. Jadi saya jarang mengumpulkan tugas. Padahal saya pengen kayak dulu lagi Bu, Ucup yang rajin dan kayak sekarang. Oke, Ucup tadi menjelaskan ya anak-anak ya bahwa Ucup tuh nggak kayak yang dulu katanya Ucup sering menunda-nunda tugas, Ucup sering nonton gitu ya. Oke, teman-teman sekarang anak-anak ibu anggota kelompok ada yang mau berpendapat atau bertanya kepada Ucup? Saya Bu, iya. Silakan. Saya ingin bertanya kepada Ucup, apa sih yang Ucup rasain ketika tidak menyelesaikan tugas? Yang saya rasain ada sedikit cemas, ya kadang saya juga gelisah, tapi bingung mau gimana. Udah. Oke. Ada lagi? Saya Bu, tapi gimana sih Cup? Kamu harus sebenarnya kamu tuh harus ngerjain tugasnya yang tepat waktu Cup. Udah, tapi tetap aja ketinggalan karena sudah menunggu jawaban dari teman. Oke, tadi Ucup mengatakan ya Ucup bingung gitu ya Ucup ya? Iya, Bu. Ucup juga takut Ucup. Ya Bu, saya juga takut. Buat gelisah pasti ya kalau kita menunda-nunda tugas itu kayaknya nggak tenang gitu ya. Oke, yang lain ada yang mau tanya lagi? Iya Bu, Marcella. Silakan Marcella. Sejak kapan Ucup sering menunda-nunda dan menyontek tugas? Mulai dari masuk SMK masalah, tapi Ucup rasa makin jadi minggu ini. Oke, ada lagi coba? Saya Bu, Selfie. Ucup gak takut Nilainya turun, itu rugi loh. Mending sekarang Ucup belajar dengan rajin, mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, baik sekali ya tadi Ucup teman-teman sudah bertanya, memberikan pendapat. Sekarang Ibu mau tanya nih. Ibu memahami perasaan Ucup bahwa Ucup ada takutnya, gelisahnya gitu. Sekarang dari masalah ini ya Ucup ya, apa sih yang Ucup inginkan sebetulnya? Ucup itu pengen jadi murid siswa yang benar sih Bu. Ucup pengen jadi siswa yang tepat waktu mengumpulkan tugas, mandiri, nggak pengen nyontek saat ada tugas, dan PR dari guru. Sudah dicoba sih Bu, udah dibuka bukunya, tapi hasilnya tuh males banget sih Bu. Oke, tadi Ucup mengatakan malas banget gitu ya. Oke, sekarang kalau supaya Ucup sudah melakukan tadi mencoba kan kata Ucup begitu. Apa sih yang Ucup sudah laksanakan itu untuk mengubah agar Ucup menjadi Ucup yang dulu, yang lebih mandiri, tidak mencontek temannya, yang Ucup bisa berprestasi atau siswa yang rajin lah begitu. Apa yang sudah Ucup lakukan? Saya udah coba berlatih belajar sendiri mandiri, belajar tidak menyontek saat ada tugas. Ya paling setiap malam sering belajar agar tidak nyontek dan membuat catatan-catatan kecil. Oke, berarti usaha Ucup udah bagus banget ya. Ucup udah bagus banget, udah mulai mencoba. Namun sekarang Bu Lana mau nanya nih, yang bisa menolong masalah Ucup ini terselesaikan itu siapa Cup? Saya sendiri Bu. Nah, Ucup sudah menyadari ya bahwa Ucup mengatakan bahwa masalah ini bisa diselesaikan oleh diri sendiri gitu. Tapi Ibu mau bertanya nih Cup ke Ucup, apakah yang usaha Ucup sudah maksimal untuk menyelesaikan permasalahan Ucup ini? Enggak Bu, nggak ada membuahkan hasil Bu. Saya pengen berubah tapi rasanya sulit banget Bu. Mencoba melaksanakan tapi selalu gagal. Setiap ngumpulin tugas telat, PR nggak pernah bisa dan nyontek Bu. Oke, Ibu paham ya perasaan Ucup, padahal sudah mencoba gitu, tapi belum maksimal gitu. Oke, Cup, kalau seumpama Ucup masih malas, apakah Ucup merasa harus berteman dengan yang lain yang lebih baik lagi yang memotivasi Ucup? Iya, oke. Lalu anak-anak di sini Ucup mempunyai permasalahan seperti ini ya.
Menurut kalian apalagi sih yang bisa membantu Ucup agar Ucup bisa menyelesaikan masalahnya? Ada yang mau berpendapat lagi? Bingung ya semuanya juga bingung. Baik, sekarang ingin bertanya lagi kepada Ucup. Tadi Ucup mengatakan bahwa Ucup sudah mencoba maksimal tapi belum juga. Apakah yang Ucup inginkan sejalan sama yang Ucup harapkan? Saya udah coba Bu, tapi nggak sesuai yang saya mau. Oke, Ucup sudah mencoba tapi belum sesuai dengan yang Ucup harapkan, begitu Cup? Iya Bu. Oke. Sekarang anak-anak tadi sudah ceritakan banyak oleh Ucup gitu ya. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Saya Bu, Tama. Iya, Tama silakan. Menurut Tama, Ucup lebih baik fokus dalam belajar, mengerjakan tugas sendiri. Apabila ada tugas harus dikerjain dengan gercep, dan jangan malas dalam belajar, Cup. Oke, tadi Tama harus gercep gitu ya, gerak cepat mengumpulkan tugasnya. Ucup harus mandiri. Ada lagi? Saya Bu Selvi. Silakan, Sel. Nah benar Ucup, kamu harus rajin belajar, kerjain tugas cepat, jangan ditunda-tunda. Malah kita bisa bersaing cepat mengerjakan tugas biar bisa jadi kita kelas. Nah, betul ya, betul sekali ya Cup ya. Kata Selvi kita harus gercep, kita agar menjadi bintang kelas gitu. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya Bu Nopi, dan saya Ucup harus lebih fokus lagi Bu dalam belajarnya Bu. Oke, berarti tadi yang gimana ya? Menurut Ucup gimana masukan dari teman-teman semua? Iya benar teman-teman, terima kasih teman-teman. Saya udah bodoh, saya terlena dengan malas. Tugas ditunda-tunda, PR nyontek, nggak pernah ngerjain. Padahal kan kewajiban kita itu harus belajar, jadi anak yang sukses, menyelesaikan tugas-tugas sendiri, dan bisa menjadi anak yang pintar. Betul sekali, Ucup tadi menyadari ya bahwa yang Ucup lakukan selama ini belum maksimal, lalu padahal kita sebagai seorang pelajar, jadi Ucup harus betul-betul maksimal dalam belajar seperti itu. Lalu Ucup ada nggak rencana Ucup untuk melaksanakan kegiatan apapun itu yang bisa menyelesaikan masalah Ucup? Saya akan mencoba berlatih agar tidak malas Bu. Oke, berarti ada tidak malas. Lalu Setiap malam belajar agar tidak menyontek dan suka membuat catatan-catatan kecil. oke, bagus sekali Ucup rencananya. Coba ada lagi nggak Cup kira-kira selain itu? Sudah, masih itu ya yang kepikirannya. Oke, sekarang teman-teman ada yang mau memberikan masukan kepada Ucup? Contoh, seumpamanya Ucup harus lebih semangat lagi, lalu Ucup harus membuat catatan-catatan kecil, gitu. Siapa? Coba Selvi, apa menurut Selvi? Cari motivasi kepada diri sendiri Bu. Nah, betul kata Selvi, harus memberikan motivasi pada diri sendiri, begitu. Lalu ada lagi Tia? Membuat catatan-catatan kecil Bu. Oke, kata Tia katanya membuat catatan-catatan kecil, gitu ya. Marcella ada? Menurut Marcella, Ucup harus manajemen waktu. Menurut Marcella Ucup harus manajemen waktu. Oke, bagus sekali ya Cup menurut Ibu saran-saran dari teman-teman yang Ucup bahwa kita harus berubah gitu ya. Lalu Ucup harus membuat catatan-catatan kecil, memotivasi diri sendiri ya. Tadi kata Marcella harus apa? Manajemen waktunya, belajarnya kapan, mulai dari kapan, seperti itu. Oke Ucup, Ibu setuju dengan teman-teman bahwa Ucup harus lebih semangat lagi. Sekarang Ibu ingin Ucup menuliskan rencana yang ingin Ucup lakukan, lalu nanti Ucup tuliskan. Ibu punya planning card buat Ucup, rencana apa saja yang Ucup akan laksanakan dalam 1 pekan ke depan agar Ucup tidak menyontek lagi, agar Ucup kembali menjadi siswa yang rajin, agar Ucup tidak malas untuk belajar, dan yang paling utama agar Ucup nanti bisa jadi bintang kelas begitu. Apa saja sih rangkaiannya nanti Ucup tuliskan. Nanti teman-teman sembari Ucup ya, Ucup sambil menuliskan satu persatu rencananya, kalian boleh memberikan masukan, tapi pelan-pelan saja, berapa Ucup nanti nulisnya gampang saya ya. Oke, ya. Sekarang Ucup, Ibu punya planning card, silakan nanti Ucup tentukan rencana Ucup untuk menyelesaikan masalah Ucup dari poin nomor 1 sampai Ucup nemuin apa saja, ditulisin santai saja.
waktu kita masih ada beberapa waktu lagi untuk Ucup menuliskan dulu. Ini diserahkan kepada Ucup tuliskan. Nanti teman-teman sambil Ucup menulis, silakan Ucup ditulis yang sudah ada di pikiran Ucup. Nanti teman-teman boleh memberikan sarannya, pendapatnya. Oh Ucup harus belajar giat, namanya begitu. Ucup harus memanajemen waktu seperti yang teman-teman tadi ya diucapin ulang, lalu nanti Ucup tuliskan. Siap Cup, silakan tulis dulu. Oke anak-anak, biarkan Ucup menulis dulu rencananya. Nanti Ibu pengen semuanya teman-teman memberikan masukan kepada Ucup. Ucup harus ngapain agar Ucup menjadi anak yang mandiri, tidak mencontek ya. Kalau Ucup masalahnya kasihan banget nih, Ucup sering mencontek kepada teman-temannya, jadi hubungan tulisnya tidak tepat waktu. Lalu Ucup juga katanya sering males di rumah gitu. Sering pahami ya anaknya? Bisa Bu. Oke, sekarang anak-anak sore-sore udah belajar ya. Silakan kalian kasih tahu ke Ucup satu persatu. Menurut Tama apa nih kamu buat Ucup? Menurut Tama, Ucup harus tentukan deadline untuk diri sendiri. Oke, diterima Ucup? Terima kasih Tama. Ya, silakan ditulis dulu yang tadi. Oke, iya Ucup biarkan tulis dulu. Iya, nggak apa-apa, santai saja. Lalu siapa lagi? Saya Bu Nopi. Ucup harus membuat daftar tugas dan harus memprioritaskan tugasnya Bu. Oke, betul sekali. Terima ya Cup? Terima kasih Nopi. Sama Cup, ditulis dulu, silakan sama Ucup. Nah, lagi santai, biarkan Ucup dulu sih. Tapi kita terlalu bising, 10 menit ya. Oke, sudah. Siapa lagi yang mau berpendapat memberikan masukan kepada Ucup? Saya Bu, ya. Iya, silakan Tia diungkapkan kepada Ucup. Ucup membuat catatan kecil atau tulisan sebagai pengingat Ucup. Terima kasih Tia. Ditulis nomor 3 dari Tia, membuat catatan kecil sebagai pengingat itu ya Tia, ya betul sekali. Sarannya sangat luar biasa menurut Bulana, dimana kalau kita itu kalau sudah menulis ya kecil-kecil, kita paham, oh besok hari Rabu ada PR apa saja gitu kan, malamnya kan kelihatan ya Cup. Ucup bisa mulai mencicil tugas-tugasnya. Udah, siapa lagi yang mau memberikan? Saya Bu, Selvi. Tapi silakan tapi Berikan motivasi terhadap diri sendiri Cup. Terima kasih Selvi. Berikan motivasi pada diri sendiri. Oke, berarti motivasi ya kepada diri sendiri. Ucup, kamu bisa. Ucup harus niat. Gitu ya Cup. Berarti iya. Bagus banget Selvi masukannya. Lalu ada lagi? Saya Bu masalah Silakan Mas Ucup Eka. harus memanajemen waktu dengan baik. Ucup harus memanajemen waktu dengan baik. Nah, kalau kata Marcella tadi bermanajemen lebih baik, Bulan bisa ngasih nih Cup. Berarti kalau manajemen waktu yang lebih baik, berarti Ucup harus tidur tepat waktu ya. Lalu manage tugas nih, setelah pulang dari sekolah istirahat dulu, lalu sudah sholat maghrib Ucup mengerjakan tugas, gitu ya Cup ya? Iya. Lalu niat juga Cup, silakan ditulis dulu sampai nomor yang Ucup hendaki. Tulis. Ada lagi nggak barangkali dari teman-teman masukannya kira-kira apa lagi coba? Kita kasih masukan dari Ucup. Kayaknya banyak banget ya Cup ya. Banyak, lalu sudah ada di pemikiran Ucup, oh saya harus ngapain gitu ya Tam ya. Oke, masih banyak rasanya. Tidak apa-apa ya Tam ya, Ucup ya, untuk kebaikan Ucup juga. Silakan yang ada di pemikiran Ucup dan tadi saran-saran dari teman-teman bisa ditulis oleh Ucup. Bulan jadi kepo aja tuh banyak banget kayaknya. Oke, kita tunggu dulu ya biar Kak Ucup menuangkan pemikirannya dalam tulisan. Nanti kita tanya Ucup. Itu
Dari mana tuh bisa tiba-tiba langsung kepikiran? Dan ibu sih rasa ya kalian sebagai teman-teman yang Ucup sangat mendukung ya agar Ucup tidak jadi anak yang malas gitu ya. Iya, Bu. Iya. Wah, sudah nomor 8 teman-teman nih. Anak Ucup sudah punya 8. Oke, kita tunggu. Sudah dulu tuh. Oke, Bapak paling dulu ya. Iya. Biarkan Ucup tulis dulu, tenang aja Ucup, tidak apa-apa. Ibu cuma bertanya rencana apa aja sih yang Ucup lakukan. Sudah, oke. Ibu lihat dulu coba. Wah, ternyata ada 10 teman-teman yang Ucup nih, anak-anak yang tadi disampaikan oleh Randy dan semuanya juga ditulis oleh Ucup. Coba Ucup, sebelumnya tadi kan Ucup sudah menuliskan ini semua. Apakah Ucup berkomitmen dengan apa yang akan Ucup tulis? Saya sudah berkomitmen dan saya menjalankan. Oke, Ucup tadi mengatakan berkomitmen dan siap menjalankannya. Oke, agar semuanya mendengar ya, Ibu pengen Ucup bacakan nih, ada 10 rencana sampai aja biar kita sebagai teman-teman yang Ucup juga bisa mendengar dan Bulana dengar apa saja nomor 1 sampai nomor 10 rencana Ucup yang akan Ucup laksanakan agar Ucup tidak menjadi orang yang sering contek, lalu malas belajar ya Ucup ya. Apa saja rencananya, silakan Ucup dibacakan nomor 1 sampai 10 dengan jelas dan lantang. Nomor 1, tentukan deadline untuk diri sendiri. Betul, ntar dari awal dulu, dari planning Ucup gitu. Planning card Ucup. Nomor 1, tentukan deadline untuk diri sendiri. Nomor 2, buat daftar tugas dan prioritas. Nomor 3, membuat catatan kecil sebagai pengingat. Nomor 4, menghindari gangguan dari luar seperti game, HP, 5, niat manajemen waktu yang baik. 6, berikan motivasi terhadap diri sendiri. 7, memberikan hadiah kepada diri sendiri. 8, waktu tidur yang cukup. 9, bergaul dengan orang yang menginspirasi. 10, percaya diri dengan kemampuan diri sendiri. Oke, sudah ada 10 ya. Tadi semuanya anak-anak sudah mendengar ya rencana yang Ucup. Jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, cukup. Oke, cukup ya. Tadi Ucup sudah menuliskan prioritasinya apa saja, rencananya dari nomor 1 sampai nomor 10. Sekarang Ucup, Ibu mau bertanya gimana perasaan Ucup? Perasaan saya lega dan lebih tercerahkan dari masa saya. Terima kasih ya Bu, terima kasih teman-teman. Sama Ucup. Oke, tadi Ucup mengatakan bahwa Ucup perasaannya lega. Betul Ucup ya? Sedikit terbantu ya Ucup ya? Iya. Dan dari masukan dari teman-temannya Ucup bisa terima? Bisa. Ucup tadi merasakan lega dan lebih tercerahkan. Semoga kedepannya Ucup bisa mengatasi semua masalah ini dan Ucup bisa benar-benar menjadi siswa yang lebih rajin lagi, yang mandiri lagi dan belajar, tidak mencontek ya, dan Ucup tidak malas lagi. Bahkan tadi seperti yang Selvi katakan bahwa kita harus menjadi anak-anak itu semua menjadi bintang kelas gitu ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah membantu Ucup untuk menuliskan serta nanti Ibu mohon bantuan kepada anak-anak ke depannya kalian membantu melihat progresnya Ucup. Barangkali Ucup lupa, nanti kita sama-sama mengingat ya. Kita bisa nggak Tam? Bisa Bu. Yang satu kelas dengan Ucup siapa? Tama. Oke. Nanti sama Tama diingatkan ya kalau sebulan bulanan ternyata Ucup masih aja. Nanti kita bareng-bareng ya kita bahas lagi. Lalu pengen tahu juga barangkali nanti ketemu Novi atau Marcella atau Pia atau Selvi di perpustakaan atau Ucup lagi di kantin, itu langsung diingatkan. Kita harus sama-sama ya membantu Ucup agar total gitu ya. Ucup bisa berubah walaupun tidak secara instan, tapi sebenarnya 10 rencana yang Ucup tadi tuliskan Ucup akan laksanakan, kita pantau bersama-sama dan kita selalu melihat progresnya Ucup agar Ucup siswa lebih baik lagi. Ya juga. Besar harapan Ibu kepada Ucup dan Ibu yakin Ucup bisa melaksanakan itu semua, tidak lepas yang paling pertama dari diri Ucup sendiri.
Kalau Ucup sudah niat, Bulana yakin Ucup, kita kalau sesuatu diawali dengan Bismillah niat bisa. Ucup mau kan? Mau Bu. Niat? Iya. Niat, oke, bagus sekali. Ucup sudah punya planning dan Ucup sudah niat. Ibu rasa nanti kalian bersama-sama sudah mau membantu Ucup, juga mengawasi Ucup. Dalam artian bukan ibu meminta anak-anak untuk mengawasi Ucup, benar-benar enggak. Ya, Ucup, demi kebaikan Ucup, mengingatkan bahwa Ucup punya 1 pekan ke depan menyelesaikan planning Ucup atau rencana Ucup untuk menyelesaikan masalah Ucup. Gitu. Nah, sekarang kita sudah merasakan Ucup sudah merasakan juga, ibu mau bertanya kepada anak-anak gimana nih kalau anggota kelompok yang lain perasaannya gimana? Senang Bu. Senang. Kenapa kan senang? Kita bisa membantu Ucup menyelesaikan masalah. Betul sekali, kamu merasakan senang ya kamu walaupun masalah kamu belum kita selesaikan, tapi kamu merasa senang bisa membantu Ucup. Teman-teman yang lain juga senang? Senang, Bu. Oke, nah anak-anak sekarang sebelum diakhiri masih ada 5 menit. Ibu mau bertanya dulu kepada kalian, ada yang bisa menyimpulkan tidak kegiatan dari awal sampai akhir atau pesan-kesan kalian untuk kegiatan konseling kelompok ini? Saya Bu, Mama. Saya senang dapat melaksanakan tugas ini, konseling kelompok ini dengan baik dan bisa menyelesaikan masalah. Oke, kamu merasa senang dan bisa membantu begitu ya kamu untuk melaksanakan konseling kelompok ini. Ada lagi? Saya Bu, saya merasa senang bisa lebih akrab dengan teman-teman yang lain Bu. Oke, Novi mengatakan lebih tenang bahwa bisa bersama-sama punya teman gitu ya Novi ya untuk menyelesaikan masalah. Padahal baru kenal gitu ya Novi. Oke, ada lagi? Saya Bu, saya merasa termotivasi sesulit apapun masalah bisa kita selesaikan ya Bu. Betul sekali Novi. Ya kesannya bagus sekali. Ternyata banyak sekali ya mungkin di luar sana yang merasa aduh Bulana masalah saya tuh seakan-akan dunia akan hancur gitu ya, padahal kita juga bisa berkumpul melaksanakan konseling kelompok, dimana konseling kelompok itu yaitu kita membahas satu persatu permasalahan dari kalian, nanti kita bersama-sama intinya kita menyederhanakan bahwa yang namanya setiap masalah itu anak-anak selalu ada jalan keluarnya. Seperti itu. Ada lagi? Saya Bu Marcella. Iya. Saya merasa senang karena bisa membahas dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Oke, betul. Dengan kesannya di KKP ini kita bisa menyelesaikan masalah dengan cepat ya, karena bukan cuma satu pemikiran atau satu isi kepala doang, tapi kita di sini kan ada berenam ya. Jadi kita bisa bersama-sama untuk menyelesaikan lebih cepat lagi masalah seperti itu. Kalau dari Tia ada nggak Tia? Pesan dan kesannya apa nih? Saya merasa senang Bu karena merasa akrab dengan teman-teman yang lain. Oke, Tia mengatakan bahwa merasa senang karena kita bisa akrab bersama-sama dengan yang lain. Oke anak-anak, bisa ibu simpulkan ya dari kegiatan kita konseling kelompok kali ini, kita membahas permasalahan Ucup dan kita bersama-sama berpendapat, memberikan masukan kepada Ucup, dan Ucup merasa sudah terselesaikan ya Ucup masalahnya, tercerahkan. Iya sudah, tadi Ucup juga sudah mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya bahwa Ucup akan mempunyai 10 rencana untuk Ucup lakukan dan dilaksanakan dalam 1 pekan ini. Tujuannya apa? Tadi kita sudah membahas agar Ucup lebih mandiri lagi dalam belajarnya, Ucup lebih semangat lagi, tidak malas ya Ucup ya, tidak malas dan tidak menunda-nunda ketika ada PR atau tugas dari guru-guru. Mengingat tadi seperti yang sudah lebih jelaskan, sangat urgent masalah Ucup karena kita akan segera menghadapi UAS begitu anak-anak. Oke, sebelum diakhiri masih ada 5 menit, Ibu sampaikan terlebih dahulu ya. Ada tugas LKPD, lalu lembar evaluasi serta kepuasan konseli bahwa Ibu sudah kirimkan di grup PA kita. Nanti setelah kegiatan Ibu berakhir, kalian istirahat terlebih dahulu lalu kerjakan ya. Iya Bu. Kalian kirim saja di grup WhatsApp kita. Oke anak-anak, Ibu rasa kalian juga sudah paham ya dengan apa yang Ibu maksudkan dengan konseling kelompok. Kalian juga sudah mengambil maknanya, kalian juga bisa aktif dalam kegiatannya. Ibu rasa kegiatan kali ini bisa kita
cukupkan. Ibu berpesan kepada kalian, kita jadwalkan ulang untuk minggu depan kita bisa membahas permasalahan anggota kelompok yang lain. Kalau kegiatan kali ini, minggu ini kita membahas masalah ucup, nanti minggu depan kita bahas bersama-sama lagi mau menyelesaikan masalah yang siapa gitu ya, masalah siapa, apakah masalah Novi, apakah masalah Selfie, apakah masalah Kama, Tia atau Marcella. Nanti kita bareng-bareng bersama diskusikan lagi ya, ucup sudah terselesaikan, nanti masalah siapa yang akan kita bahas. Semuanya setuju? Setuju. Oke, kalian sudah setuju untuk mengakhiri agar kita lebih nanti keluar kita sudah harus menjaga asas kerahasiaan. Kalian juga tidak tegang ya, sudah alhamdulillah sekali sudah berhasil membantu Ucup untuk menyelesaikan masalahnya. Ibu pengen es breaking dulu untuk sebelum ditutup nih, biar kalian lebih semangat, kalian lebih konsentrasi. Setelah ini silakan kalian istirahat lalu memulai kegiatan yang lain. Kita sudah dulu ya, memanfaatkan waktu yang kurang lebih 30 menit lagi. Kita es breaking dulu. Kalau tadi mengatakan tepuk aku, kamu, dan kita, sekarang lebih cepat lagi ya. Masih saya tadi ya, tepuk aku, kamu, dan kita. Ya, semuanya senyum. Sekarang sudah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan masalah yang Ucup, kita sudah relax lagi, kita lebih semangat lagi. Mulai ya, semuanya namanya siap-siap nih. Tepuk kamu. Nah, tuh kan, tadi kamu masih mikirnya masih semangat aku. Sekarang tepuk kamu. Oke, tepuk kita, tepuk aku, tepuk kamu, tepuk kita, tepuk aku, tepuk kamu. Oke, semuanya sebenarnya sudah fokus, kalian juga sudah relax ya. Boleh tangan kalian ditegangkan terlebih dahulu, barangkali yang tadi kalian merasa tegang gitu menyelesaikan masalah Ucup yang rasanya begitu ya, ternyata ada permasalahan yang dari teman kita yang benar-benar harus kita atasi terlebih dahulu seperti itu. Oke anak-anak, Ibu cukupkan. Terima kasih atas kehadiran kalian dalam konseling kelompok ini. Ibu sangat berterima kasih kalian sudah mau hadir, kalian sudah mau berbagi, kalian sudah mau terbuka, kalian juga sudah mau berpendapat. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian. Tidak bosan-bosannya Ibu selalu berkata kepada kalian, jangan lupa bersyukur dan berbahagia. Dimana setiap ada masalah, ada kesulitan, kita bisa diskusikan bersama, kita ceritakan bersama. Jikalau nanti Ucup merasa masalahnya masih berlanjut, kalau bisa sih tidak ya, tapi kalau seumpamanya Ucup berlanjut, Ucup bisa ketemu dengan Ibu, kita melaksanakan konseling individu, cuma Ucup dan Ibu. Tapi dirasa kita cukup, nanti kita janjian lagi, kita konseling kelompok lagi, kita membahas masalah teman yang lain. Oke anak-anak, tadi diawali sudah dengan berdoa. Sekarang lebih baiknya kita ditutup dengan berdoa pula agar semua kegiatan yang kita laksanakan itu berkah ya. Semuanya bisa diambil manfaatnya, yang jelek-jelek gak usah ditiru, lalu asas kerahasiaannya juga kalian tetap jaga, karena hal-hal jelek yang lain tidak boleh kalian ceritakan kepada siapapun, cukup dikonsumsi oleh kita ya. Oke, siapa ada yang mau memimpin doa untuk diakhiri? Ya Bu Ucup. Oke, silakan Ucup, karena sudah tercerahkan ya. Ucup masalahnya sudah selesai, jadi Ucup mau mengakhiri dengan doa. Silakan Ucup, kita berdoa dengan hikmat, kita minta kemudahan agar Ucup bisa menyelesaikan kegiatan Ucup, masalah Ucup, planning kartu Ucup bisa tercapai. Oke, silakan Ucup. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ucup. Oke anak-anak, alhamdulillah kegiatan kita selesai. Ibu sekali lagi ya berpesan kepada kalian, Ibu selalu menghimbau kepada kalian jaga kesehatan. Ingat ya, jaga kesehatan, apalagi sekarang COVID-19 muncul lagi di Kota Cirebon, sudah ada 16 yang terpapar. Untuk itu kita tetap jaga kesehatan, jaga imun kita ya. Yang terpenting kalian juga tetap jaga semangat untuk belajar ya. Tidak bosan-bosan, pokoknya kalian harus rajin belajar, apalagi 5 hari lagi ya, atau seminggu lagi kita akan melaksanakan UAS ya. Jadi selalu berpesan, jangan bosan ya, Bu ada selalu berpesan kepada kalian jaga stamina, jaga kesehatan, kalian juga rajin belajar, dan ingat segala sesuatu masalah ada penyelesaiannya. Jangan lari kepada bunuh diri atau hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita sama-sama, kalian punya ibu guru BK di sini siap membantu kalian, dan kalian punya teman-teman yang baru.
Soal besar tadi kok sampai bilangnya jangan lupa bersyukur dan bahagia. Karena dengan kita bersyukur pasti kita akan selalu diberikan nikmat sama Allah yang lebih banyak lagi, dan jangan lupa berbahagia. Coba senyum yang paling manisnya sebelum diakhiri. Alhamdulillah kamu sudah senyum, Safi sudah senyum, Novi sudah senyum, Marcella juga sudah senyum. Itu sudah senyum? Sudah, alhamdulillah. Lalu dia? Sudah. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu rasa Ibu cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu tutup saja ya. Kalian habis ini silakan istirahat. Lalu nanti kerjakan tugas dari Ibu lewat mereka saja dikirimkan. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.